Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Novansa Putri dari kelas 5A D3 Perbankan dan Keuangan. Saya akan mempresentasikan bab 1, bab 2, dan bab 3 hasil laporan akhir yang berjudul Tingkat Kepuasan Nasabah sebagai Standar Penilaian Kinerja Customer Service pada PT Bank BRI. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk merupakan salah satu bank yang mempunyai jaringan terluas dan terbesar di Indonesia, dan pada saat ini dengan mayoritas pada segmen pasar mikro. BRI memiliki jumlah nasabah yang cukup besar. Hasil Survei Marketing Research Indonesia atau MRI yang diadakan pada 1 November 2005 hingga 30 Januari 2006 terhadap pelayanan 19 bank menilai tentang kualitas pelayanan semua bank yang dilakukan dengan metode mystery shopper ini, sehingga menetapkan BRI hingga pada peringkat ke-16. Sedangkan hasil Survei Marketing Research Indonesia atau MRI yang diadakan pada tahun 2010, BRI berhasil menempati peringkat ke-6. Kondisi ini menempatkan BRI dalam kelompok bank plat merah. Perbankan sebagai salah satu industri yang mengalami kemajuan yang sangat signifikan di Indonesia sehingga menimbulkan persaingan yang ketat secara nasional bahkan global. Di Indonesia banyak bank nasional atau bank asing sehingga mendorong tumbuhnya kompetensi yang ketat dalam dunia bisnis perbankan. Kerja keras adalah tuntutan utama dalam peningkatan mutu pelayanan yang diberikan sebagai bentuk keunggulan bersaing bank dalam menawarkan produk atau jasa bank kepada para nasabah. Menurut Tio, dalam Philip Kotler 1999.249, dalam kondisi persaingan yang ketat seperti ini, hal utama yang harus diprioritaskan oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan atau tidak puasnya pelanggan ditentukan oleh kualitas barang atau jasa yang dikehendaki pelanggan. Oleh karena itu, jaminan kualitas menjadi prioritas utama bagi perusahaan sebagai tolak ukur keunggulan daya saing perusahaan tersebut. Mutu pelayanan dalam perusahaan jasa merupakan hal yang sangat penting dari sudut pandang konsumen. Konsumen tidak hanya melihat dari hasil jasa, tetapi juga dari proses penyampaian tersebut. Brownrose dalam Philip Kotler 1999.249. Dalam perusahaan perbankan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Setidaknya, bank mampu memenuhi 5 dimensi kualitas pelayanan sehingga dapat menciptakan nasabah yang royal, yaitu kehandalan atau reliability, ketanggapan atau responsiveness, jaminan atau assurance, kepedulian atau empati, bukti langsung atau perwujud tangibles, Parasraman dan Berry dan Rosadi Ruslan 2014.282 hingga 285. Untuk memenuhi kebutuhan calon nasabah, Bank BRI membuat unit pelayanan informasi yang bertujuan untuk menjadi sarana komunikasi pemasaran bagi bank, yaitu customer service atau pelayanan pelanggan. Customer service adalah salah satu bagian dari unit organisasi atau bank yang berada di bagian front office yang memiliki fungsi sebagai sumber informasi dan perantara bagi bank dan nasabah dalam mendapatkan jasa-jasa pelayanan dan produk-produk bank. Standar penilaian customer service pada PT Bank Rakyat Indonesia meliputi beberapa aspek seperti penampilan, mulai dari tatanan rambut, make up, tatanan hijab, sepatu, kemeja, perhiasan, dan jam, cara berbicara, customer handling, bersikap senyum, dan ramah, dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan beberapa aspek penilaian yang berkaitan dengan tingkat kepuasan nasabah terhadap pelayanan customer service di PT Bank Rakyat Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Dengan demikian, penulis mengangkat judul Tingkat Kepuasan Nasabah sebagai Standar Penilaian Kinerja Customer Service pada PT Bank BRI. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk memenuhi bagaimana tingkat kepuasan nasabah dalam pelayanan customer service pada PT Bank BRI. 2. Bagaimana menerapkan 5 dimensi-dimensi kualitas pelayanan pada PT Bank BRI. C. Tujuan.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai jawaban-jawaban dengan permasalahan yang telah diajukan di atas. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui tingkat kepuasan nasabah dalam pelayanan customer service pada PT Bank BRI. 2. Untuk mengetahui bagaimana menerapkan 5 dimensi kualitas pelayanan pada PT Bank BRI. D. Manfaat. 1. Pihak intern sebagai bahan dan masukan evaluasi PT Bank BRI dalam rangka mengetahui bagaimana tingkat kepuasan nasabah dalam kerja customer service. 2. Pihak ekstern memberikan kesempatan penulis untuk menambah dan memperluas ilmu yang diperoleh selama kuliah dan dunia kerja nyata, dan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai sumber informasi dan referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya. Bab 2. Profil perusahaan. A. Sejarah singkat PT Bank BRI. Perjalanan bisnis PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BRI Bank atau Perseroan dimulai pada tahun 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bey Arya Wiratmaja yang awalnya mengelola dana kas masjid untuk disalurkan kepada masyarakat dengan skema yang sederhana. Sepanjang sejarah, berbagai nama telah melekat pada BRI, mulai dari Dewo Purwokertose Haupt- en Sparbank der Inlandse Hoofden, Hoof en Sparbank de Inlandse Bestuur Ambtenaren atau Siomin Ginko, sampai akhirnya resmi diterapkan menjadi Bank Rakyat Indonesia sejak 18 Desember 1968 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968. Pada tahun 1929, BRI merubah status hukum menjadi PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta, kini Bursa Efek Indonesia, pada 10 November 2003 dengan kode saham BBRI. Sejak awal berdiri, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk konsisten fokus pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta menjadi pelopor microfinance di Indonesia. Atas penyertaan yang telah dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, maka jumlah perusahaan anak yang dimiliki oleh BRI Group menjadi 7 perusahaan anak, yaitu Syariah atau BRI Syariah, Bank Konvensional atau BRI Agro, Remittance atau BRI Remittance, Asuransi atau BRI Life, Multifinance atau BRI Finance, Modal Ventura atau BRI Ventures, dan Sekuritas atau Dana Reksa Sekuritas. Semua inisiatif ini dilakukan untuk terus merealisasikan aspirasi menjadi perbankan yang unggul di area ekonomi digital saat ini. Visi menjadi the most valuable bank di Asia Tenggara dan home to the best talent. Misi melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. B. Struktur organisasi PT Bank BRI. 1. Kepala Unit. Kepala unit melakukan koordinasi dan monitor kegiatan perencanaan, dan Kepala Unit Mantri CS Teller Satpam 9 pengembangan atas penyelenggaraan usaha-usaha bank yang meliputi kegiatan pemasaran dan pengelolaan dana, jasa, pinjaman, kegiatan operasional kantor unit. 2. Mantri. Mantri adalah sebagai salah satu pegawai bank yang hampir sama pekerjaannya dengan EO, namun hanya lingkup kantor unit dengan nasabah yang kelompok jangkauannya jauh lebih kecil. 3. Customer Service. Customer Service melaksanakan kegiatan layanan dan administrasi produk dan jasa perbankan kepada nasabah berdasarkan standar pelayanan dengan prosedur yang jelas, bersifat rutin, dan administrasi yang relatif kompleks. 4. Teller. Teller melaksanakan kegiatan layanan transaksi pembukuan dengan tingkat kategori sedang, kegiatan pengisian ke kas, ATM, dan administrasi berdasarkan prosedur yang jelas serta bersifat rutin. 5. Satpam. Satpam memiliki tugas mengamankan kendaraan kantor sekaligus sebagai seseorang yang menanyakan keperluan nasabah datang ke Bank BRI. Bab 3. Tinjauan pustaka. A. Pengertian bank dan fungsi bank. A. Pengertian bank.
peran bank sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semua sektor usaha baik sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, perumahan, dan lainnya sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam mengembangkan usahanya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, didefinisikan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank adalah lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan bentuk pelayanan dalam jasa-jasa perbankan. B. Menurut Ismail, 2011, bank memiliki 3 fungsi utama diantaranya A. Menghimpun dana dari masyarakat. Fungsi bank yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk simpanan. B. Menyalurkan dana kepada masyarakat. Fungsi bank yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit. C. Pelayanan jasa perbankan. Bank juga mempunyai sarana untuk memberikan pelayanan dalam jasa lainnya guna memenuhi kebutuhan nasabah. Penghasilan yang diperoleh dari layanan jasa yang diberikan disebut fee-based income. B. Customer service. A. Pengertian customer service. Customer service untuk bidang jasa sangat memegang peran penting dan berujung kepada kenaikan laba atau keuntungan. Sehubungan dengan peranan yang sangat penting dalam menentukan kualitas perusahaan memerlukan pelayanan yang unggul, yaitu sikap atau cara karyawan dalam melayani pelanggan secara memuaskan. Pengertian customer service atau CS secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan untuk ditunjukkan untuk memberikan kepuasan nasabah melalui pelayanan yang diberikan seseorang. Customer service menurut Mirawati J.F. 2019 didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang ditunjukkan untuk memberikan kepuasan melalui pelayanan yang diberikan seseorang kepada kliennya dalam menyelesaikan masalah dan memuaskan. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa customer service melayani segala keperluan nasabahnya dengan pelayanan terbaik. Pelayanan yang diberikan termasuk menerima keluhan dari masalah yang sedang dihadapi oleh nasabah. Customer service harus pandai dalam mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh nasabahnya. B. Standar sikap dan penampilan customer service. Menurut buku Ikatan Bankir Indonesia 2014, disebutkan standar penampilan customer service yang biasanya diatur dalam standar pada masing-masing bank yaitu 1. Penampilan diri. Penampilan seseorang customer service harus mengenakan pakaian yang rapi, bersih, terlihat menarik. Penampilan yang baik akan menunjang customer service untuk memikat hati nasabah. 2. Percaya diri, bersikap akrab dan penuh senyum dalam melayani nasabah pelayanan. Customer service yang bersikap bersahabat, akrab dan penuh percaya diri dapat memberikan jasa nyaman kepada nasabah. 3. Menyapa dengan lembut dan berusaha menyebutkan nama jika kenal. Customer service harus segera menyapa dan usahakan menyapa dengan menyebutkan namanya pada saat nasabah dating. 4. Bersikap tenang, sopan, hormat, dan serta tekun mendengarkan setiap pembicaraan. Customer service dalam melayani nasabah harus diusahakan dalam keadaan tenang, tidak terburu-buru, sopan santun, dan bersikap menghormati nasabah atau konsumen serta tekun mendengarkan sekaligus berusaha memahami keinginan konsumennya. 5. Berbicara dengan bahasa baik dan benar. Customer service dituntut untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar dan mudah dipahami dengan suara yang jelas dan intonasi yang tepat dalam berkomunikasi dengan nasabah. 6. Bergairah dalam melayani nasabah. Customer service yang dapat memberikan pelayanan yang prima dengan menunjukkan kemampuannya dalam melayani serta merasa semangat dan antusias dalam melayani nasabah akan membuat nasabah merasa senang. 7. Hindari menyela atau memotong pembicaraan. Customer service tidak diperbolehkan untuk memotong atau menyela pembicaraan ketika nasabah sedang berbicara. D. Mampu meyakini nasabah serta memberikan kepuasan. Customer service dalam memberikan sarana harus mampu meyakinkan nasabah melalui
melalui penyampaian argumen-argumen yang logis dan masuk akal. Pelayanan yang diberikan customer service harus mampu memberikan rasa puas terhadap pelayanan yang telah diberikan. Meminta bantuan dan informasi kepada pihak lain apabila ada masalah yang tidak dapat ditangani sendiri. Customer service tidak diperkenankan menangani hal-hal yang bukan wewenang atau pekerjaannya. Customer service harus meminta bantuan petugas unit kerja lain yang berwenang apabila terdapat pertanyaan atau permasalahan yang tidak sanggup untuk dijawab atau diselesaikan. 10. Meminta nasabah untuk menunggu waktu pelayanan apabila belum dapat dilayani petugas. Customer service harus memberitahukan kepada nasabah untuk menunggu waktu pelayanan apabila pada saat tertentu petugas customer service sibuk dan tidak dapat melayani nasabah. Tugas customer service. 1. Memberikan layanan kepada pihak nasabah. Memberikan pelayanan kepada nasabah dan informasi yang jelas mengenai berbagai produk yang ingin diketahui atau diminati oleh nasabah maupun calon nasabah. Customer service juga paham dengan informasi detail layanan yang diberikan. 2. Melayani serta memberikan solusi atas masalah yang disampaikan nasabah. 3. Membuat berbagai jenis administrasi dalam bank. Segala administrasi yang berhubungan dengan produk harus bisa dilakukan oleh customer service. 4. Membuat administrasi mengenai resi permintaan dan pengembalian buku cek dan bilet giro serta surat kuasa. 5. Mengenalkan dan memberikan penawaran produk dan jasa yang ada dan yang baru sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah. D. Fungsi customer service. 1. Frontline officer. 2. Liaison officer. 3. Information center. 4. Sales atau penjual. 5. Servicing atau pelayanan. 6. Financial advisor atau konsultan. 7. Maintenance customer atau pembinaan nasabah. 5. Handling complaint. Tanggung jawab customer service. 1. Pengenalan nasabah. 2. Pelayanan nasabah. 3. Kerahasiaan bank dan nasabah. 4. Kebersihan dan kerapian ruang kerja. 5. Keamanan alat-alat identitas customer service yaitu user ID, password, anak kunci, cashbox, dan laci. 6. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan kelancaran jalannya operasional cabang. 7. Kepatuhan terhadap peraturan perusahaan. C. Kepuasan nasabah yang mengatasi keluhan nasabah. A. Peningkatan kepuasan nasabah. Menurut Ikatan Bankir Indonesia 2014, customer service dalam memberikan kepuasan kepada nasabah diantaranya yaitu A. Petugas customer service yang menarik dari segi penampilan dan gaya bicara yang tidak membosankan. Sebagai customer service, cepat tanggap terhadap keinginan nasabah dan cepat mengerjakan atau melayani nasabah serta pelayanan yang diberikan harus benar dan tepat waktu. C. Menyediakan ruang tunggu yang nyaman seperti ruang yang lebar, sejuk, penerangan yang cukup, dekorasi yang indah, suasana tenang, kebersihan selalu terjaga, dan nasabah selalu merasa aman. D. Brosur yang tersedia lengkap dan mampu menjelaskan segala sesuatu sehingga sesuai dengan keinginan. D. Mengenai masalah atau keluhan. Menurut Ikatan Bankir Indonesia 2014, berikut ini adalah beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam menangani keluhan diantaranya. A. Empati kepada penyampaian keluhan atau empati. B. Kecepatan memberikan tanggapan atau quick response. C. Permintaan maaf atau apology. D. Kredibilitas atau credibility. E. Perhatian atau intervention. B. Kepuasan pelanggan. A. Pengertian kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah level kepuasan konsumen setelah membandingkan jasa atau produk yang diterima sesuai dengan apa yang diharapkan. Oliver 2010 mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai pleasurable fulfillment, yang berarti terpenuhinya harapan pelanggan dengan memuaskan. B. Faktor-faktor ketidakpuasan pelanggan. Menurut Ikatan Bankir 2014 sebagai berikut. A. Pelayanan yang tidak memuaskan. Pada saat diberikan pelayanan, nasabah merasa tidak dilayani dengan baik atau diabaikan, merasa disepelekan atau tidak diperhatikan, dan terkadang nasabah merasa tersinggung. B. Produk yang tidak baik, kurangnya kelengkapan dan macam produk perbankan yang ditawarkan sehingga pilihan yang sesuai dengan keinginan sama tidak tersedia. C. Ingkar janji. Tidak tepat waktu. Petugas customer service tidak menepati janji seperti waktu pelayanan. Adapun dengan
Adapun dengan penyelesaian pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginan nasabah. D. Biaya yang relatif mahal. Biaya yang dibebankan kepada nasabah relatif lebih mahal jika dibandingkan dari bank pesaing.